Tes 1 juta 2 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang dan bahagia bisa bermuajahah. Sehingga saya tahun lalu juga sempat silaturahim membersamahi sholat isya dan tarawih berjamaah. Alhamdulillah malam hari ini ketemu lagi dengan Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat walafiat semuanya, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menyelesaikan ibadah kita di bulan Ramadan di tahun ini dengan sebaik-baiknya. Sehat semua Bapak Ibu ya. Ini terima kasih juga pada para pengurus Mushola Al-Falah ya, yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah di dalam terus melakukan syiar-syiar kebaikan seperti kegiatan-kegiatan malam hari ini begitu. Baju basah kita jemur. Pantun ini dulu ya Pak, baju basah kita jemur, sudah kering kita angkat. Semoga yang hadir semua panjang umur, banyak rezeki dan sehat walafiat. Gitu ya. Karena memang kesehatan adalah salah satu modal yang paling penting yang kadang-kadang sering kita lupa. Ya, Ramadan mudah-mudahan membuat kita yang sedang sakit jadi sehat. Ya, karena ternyata sumutasihu gitu kata Nabi, berpuasalah maka kamu sehat. Yang mungkin punya rematik, yang punya asam urat, yang punya apalagi kolesterol gitu ya, bahkan mungkin yang obesitas, kegemukan, ya mudah-mudahan Ramadan ini bisa membuat semua itu jadi sehat kembali begitu. Bapak-bapak yang juga di sini mungkin sudah purna tugas, saya nggak bilang sudah tua nggak ya, purna tugas juga diberikan panjang umur ya, dan sehat selalu ya, karena kata Nabi yang terbaik di antara kita adalah yang diberikan umur panjang, dan selama umur panjang itu kita isi dengan amal kebaikan. Ya, kata Rasul apa? Man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Ya, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Yang terbaik di antara bapak dan ibu semuanya yang diberikan umur panjang. Jadi saya senang di sini bapak-bapak yang sudah mungkin berpendidikan oleh kesempatan usia panjang tapi terus beribadah. Yang mudah-mudahan juga demikian tentunya ya. Yang mudah-mudahan yang masih sehat juga senantiasa hadir berjamaah di masjid. Ya, mudah-mudahan juga ibu-ibu demikian. Ya, selalu menjaga semangat dalam ibadah kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk yang ke-13 ya di bulan Ramadan ini. Dan sudah kita ketahui bahwa ya apal ya Pak ya, lebaran tinggal berapa hari lagi? Masih 17 hari lagi. Jangan pikirin lebarannya lah, pikirin selesai dari Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena boleh jadi mudah-mudahan sehat. Karena tentunya kita punya cita-cita, punya harapan. Ya, karena dia mengatakan mulailah dengan apa yang menjadi harapan kita. Karena dengan harapan itulah yang menggerakkan kita untuk berusaha melakukan dengan lebih baik lagi. Kalau kita hidup nggak punya harapan, nggak punya cita-cita, nggak punya keinginan, kadang-kadang jadi nggak semangat, betul nggak? Coba aja, kalau anak sekolah cita-citanya apa? Lulus, nilainya bagus gitu kan? Kalau orang dagang kira-kira cita-citanya apa harapannya? Laku habis laris gitu enggak? Gimana rasanya olah dagang tiba-tiba habis semua barangnya? Seneng nggak? Wah seneng. Apalagi kalau orang yang sedang, apalagi sebagai seorang guru misalkan, kira-kira apa cita-citanya? Harapannya apa? Ilmunya bisa dimanfaatkan sama murid-muridnya ya, agar anak-anaknya menjadi anak yang cerdas, soleh, solehah. Itu harapannya ya. Jadi setiap kita punya cita-cita, punya harapan. Nah mudah-mudahan juga termasuk dalam bulan Ramadan ini. Ya, saya ingin mengingatkan walaupun sudah 13 hari, jangan sampai hilang harapan kita terhadap bulan Ramadan, gitu ya. Nah, karena kalau kita ingin harapan berarti tahu tujuan apa yang akan kita capai, gitu. Dan kita tahu di Ramadan ini dibagi 3 tahap, 3 etape. Dan sudah etape pertama sudah kita lewati. Yang sudah kita ketahui dia sebagai bulan 10 hari pertama adalah Allah turunkan rahmat.
Rahmat ini bisa berupa kasih sayang, perhatiannya Allah kepada kita, diberikan rezeki kita yang lebih mudah. Kalau kita ada masalah dan ada urusan, maka Allah akan mudahkan segala urusan kita. Itu sebenarnya harapan kita di 10 hari pertama di bulan Ramadan. Rahmat, kasih sayang Allah kepada kita. Bayangkan kalau kita dikasih kasih sayang sama Allah, gimana rasanya Bapak Ibu? Kalau anak-anak disayangin sama orang tua gimana? Dibeliin sesuatu ya yang kira-kira kita minta dipenuhi gitu ya, enak nggak perasaannya? Pasti enak sekali. Nah, apalagi kalau yang menyayangi, yang merahmati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita berharap semoga rahmat Allah datang kepada kita, kepada keluarga kita. Keluarga kita jadinya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya, kita keluarganya bahagia. Ya begitu. Ya, karena rumah adalah surgaku gitu ya. Jadi rumah kita jadi rumah yang berkah. Nah, ini harapan kita semua. Anak-anaknya juga jadi yang soleh, soleha, kita juga rajin ibadah. Itu bukti rahmat Allah telah hadir bersama kita. Jangan sampai menjelang pertengahan Ramadan sampai malah akhir Ramadan malah ribut dulu sama keluarga. Ah, ini berarti belum berkah nih, belum rahmat Allah datang kepada kita. Semoga kita dapatkan ya. Dan sekarang harapan yang kedua akan kita masuk ini, bahkan sudah jalan. Apa itu yang kedua? Allah berikan maghfirah, ampunan. 10 hari yang kedua adalah bagaimana Allah membukakan pintu ampunan kepada kita. Kita yakin Bapak Ibu banyak dosa, banyak salah, ya khususnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itulah kita sering mohon ampun, beristighfar sebanyak-banyaknya. Paling bagus itu salah satunya menjelang mau kita sahur, menjelang antara sahur dengan menjelang waktu subuh. Itu saat yang paling mustajabah untuk kita bisa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang selalu diajarkan adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa itu selalu kita baca berulang-ulang. Sampai doa yang selanjutnya sering kita sebutkan apa? Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, kita mohon kepada Allah dihindarkan dari azab api neraka dan tentunya kita ya diampuni segala dosa-dosa kita. Nah, jadi saya mengajak Bapak Ibu kesempatan yang etapa kedua ini kita isi dengan sama-sama sering membaca istighfar mohon ampun. Ya, khususnya di waktu-waktu malam, sepertiga malam. Jadi kalau sekarang kita tarawih, kemudian menjelang sahur atau sebelum sahur kita mau sholat lagi tahajud, sholat malam, dipersilakan. Kalaupun tidak, kita bisa zikir dan beristighfar kepada Allah. Nah, ini dalam rangka kita menghapus dosa-dosa kita. Insya Allah 10 hari yang kedua bisa kita lewati. Allah berikan kesempatan diampuni, dibakar dosa-dosa kita. Yang kita ketahui Ramadan artinya adalah pembakaran. Ya, jadi sehingga pada saat nanti selesai Ramadan kita putih bersih, suci, nol kembali. Ya, seperti bayi yang baru lahir. Sehingga tidak ada lagi cerita dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan di masa lalu. Nah, makanya puncak akhir dari 10 hari yang ketiga Allah berikan apa? Itqun minan nar. Ini selalu diulang-ulang ya para ustadz, para penceramah, tapi perlu kita perhatikan. Jangan sampai di 10 hari terakhir malah kita sibuk dengan urusan dunia. Kalau mau lebaran, mau pulang kampung. Tidak salah pulang kampung, tidak salah lebaran, itu ekspresi dari kebahagiaan kita setelah melewati masa 30 hari kita beribadah. Tapi jangan sampai kita lupa ibadahnya justru makin kencang. Makanya Rasulullah mengajarkan justru di 10 hari terakhir ini kita harus banyak berdiam diri. Di mana? Di masjid. Salah satu ibadah yang cukup penting adalah itikaf, berdiam diri di sana di masjid. Di musola juga bisa kita lakukan. Dalam rangka apa? Lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah di 10 hari terakhir Allah janjikan kepada kita itqum minan nar, terhindar dari api neraka. Itu salah satu apa? Cita-cita harapan yang paling tinggi bagi kita seorang yang beriman. Ya, kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Jadi barang siapa yang dia terhindar dari azab api neraka, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, itulah kemenangan yang sebenarnya, kemenangan yang sejati. Itu ada dalam surat Ali Imran ayat 183. Jadi kata Allah mengatakan barang siapa yang dia bisa terhindar dari siksa api neraka,
kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, itulah cita-cita yang paling sebenarnya. Ya, kita begitu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ya, kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah dengan sarana Ramadan. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa selesai Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka ya kita belum dibakar nih dosa-dosa kita. Ya nanti tetap masuk surga. Tapi kata Rasulullah, kita masuk surga tapi melalui pintu neraka dahulu. Nauzubillah ya. Kita nggak tahu tuh. Sejam, 2 jam, seminggu, sebulan, beribu-ribu bulan, 1 tahun, berapa tahun gitu ya. Berapa masa kita tidak tahu akan bisa diceburkan dulu sebelum masuk surga. Makanya kita berharap jangan sampai masuk surga tapi melalui jalur neraka dulu. Nah, Ramadan lah salahnya untuk membakar dosa-dosa kita. Jadi sebenarnya kata Nabi, barang siapa yang selalu mengucapkan la ilaha illallah adkhulul jannah. Cukup dengan mengatakan la ilaha illallah, kalimat tauhid, maka dia masuk surga. Betapa banyak orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi sehari-hari banyak maksiat kan? Sehari-hari banyak dosa. Ya tetap saja dulu mereka akan masuk surga, tapi harus melewati pintu neraka. Nah, jangan sampai kayak gitu ya, mudah-mudahan. Nah, kesempatan inilah kita kembali bersyukur dipertemukan kembali oleh bulan Ramadan gitu ya. Mudah-mudahan sempurna Ramadan kita. Satu lagi saya ingin menceritakan dalam sebuah kisah. Suatu saat ketika Rasulullah sedang ingin ceramah, ya sahabat memperhatikan langkah Rasulullah. Kan ada tangganya tuh, kalau kita sempat melihat mihrabnya Nabi apa mimbar Rasulullah, itu ada tangga sebenarnya yang biasa Nabi itu kalau mau ke atas mimbar naik tangga. Di tangga yang pertama, sahabat melihat Rasulullah itu seperti menangis, kemudian sambil mengucapkan amin gitu ya. Kemudian ke tangga kedua, Rasul juga sama, ucapkan amin, kemudian sambil menangis kayak sedih gitu tampak wajah beliau. Kemudian juga sampai ke tangga yang ketiga, Rasulullah mengucapkan apa? Amin, sambil tampak wajahnya sedih sekali. Selesai khutbah, Rasulullah kumpul duduk bersama sahabat, bertanya para sahabat, ya Rasulullah, peristiwa apa yang tadi terjadi? Ya kami melihat engkau itu mengucapkan 3 kali amin sambil tampak wajah kamu sedih sekali. Apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Sahabat-sahabatku, tahukah kalian pada saat tadi aku mau naik mimbar, tiba-tiba Jibril, malaikat Jibril ada di sisiku. Kemudian sejenak beliau menyampaikan, membisikin aku begitu, dan mohon kepadaku untuk bisa mengamini doa yang akan dibacakan malaikat Jibril. Bayangkan Bapak Ibu, doanya siapa yang bacain? Malaikat Jibril. Yang mengamini siapa? Rasulullah Nabi Muhammad. Kira-kira doanya makbul enggak? Makbul. Cuma ternyata mengapa Rasulullah sedih dan menangis? Ini yang membuat aku sedih dan aku mengamini. Gitu kata Rasulullah sahabat. Sahabat bertanya, doa apa yang kau dengar dari malaikat Jibril dan kau amini ya Rasulullah? Rasul yang pertama mengatakan, doa yang pertama adalah Jibril mengatakan celakalah. Ada bahasa Arab ya, saya tidak menggunakan bahasa Arabnya. Celakalah begitu. Ya, celakalah ya Allah. Rasul mengamini. Mereka yang pertama, langkah yang pertama di mimbar pertama, mereka Jibril mengatakan celakalah ya Rasulullah, celakalah ya umat Nabi Muhammad bagi mereka yang dia memiliki kedua orang tua selama hidup di dunia, tapi ternyata tidak menyebabkan kedua orang tuanya dan dirinya bisa masuk surga. Itu yang pertama Bapak Ibu. Ini doa yang Rasulullah bacakan amin dan sangat sedih. Celakalah bagi kita yang memiliki kedua orang tua kita selama di dunia, tapi ternyata kita tidak bisa masuk surga lantaran kedua orang tua kita. Ternyata pintu surga ada di kedua orang tua kita. Ini pelajarannya. Ya kan, ternyata bakti seorang anak kepada orang tua ini salah satu ibadah yang paling tinggi setelah tidak mempersekutukan Allah. Ya, jadi termasuk dosa yang besar itu setelah mensekutukan Allah, syirik atau musyrik. Yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Jadi ternyata orang tua, pintu surga ada di hadapan kedua orang tua kita. Nah, ini mengingatkan kepada kita sebagai anak, baik kita yang mungkin orang tuanya sudah meninggal dunia, ya mungkin, atau yang orang tuanya kita bahkan masih hidup, kita untuk selalu berbakti kepada mereka. Celakalah kita lantaran kita tidak bisa berbakti kepada mereka, sehingga kita tidak bisa masuk surga lantaran kesempatan ada surga di hadapan kita. Itu kata Nabi. Nauzubillah. Nah, anak-anak ini kita yang masih punya orang tua ya, yuk kita datangi orang tua kita, minta maaf, buat senang mereka, bahagia mereka, begitu ya. Bagi mereka yang sudah masuk kubur, yang sedang
Di alam kubur semoga kita doakan di lapangan kuburnya, ya, kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, jadi taman-taman surga. Jadi bahagia juga kan orang tua kalau mendapatkan anak yang soleh-soleha, ya, anak-anaknya masih bisa membahagiakan. Bahkan kita berharap kalau kita meninggal, kita sakit, anak-anak kita masih bisa ngurusin kita. Karena ternyata hari ini banyak betapa anak-anak yang malah melalaikan orang tuanya, melantarkan orang tuanya. Bahkan lantaran anaknya yang bandel, orang tuanya keseret-seret kemana-mana sampai masuk penjara. Betul ya? Ada kisah-kisah sekarang hari ini, ya, karena anak-anak yang tidak bisa berbakti kepada orang tua malah menyusahkan orang tuanya. Nah, kita berharap jadikanlah orang tua tempat kita untuk bisa berbakti sehingga kita bisa masuk surga lantaran kita berbakti kepada orang tua. Celaka dan sial bagi kita yang tidak bisa kesempatan berbakti kepada orang tua. Nah, orang tua yang kita sudah meninggal, kita doakan semoga kita bisa berjumpa nanti di surga bersamanya. Ya, selalu berbuat baik atas nama orang tua kita. Insya Allah pahalanya akan sampai kepada orang tua kita. Yang kedua, tanggal yang kedua ditanya, apa doa yang kau lakukan ya Rasulullah? Kata Nabi adalah, celakalah bagi mereka yang berjumpa bulan Ramadan, ketemu setiap hari, setiap tahun dengan bulan Ramadan, tapi ternyata dengan bulan Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya. Nah, maka doa ini yang diamini oleh Rasulullah. Celakalah mereka yang ketika bulan Ramadan datang, tapi ternyata dosanya nggak diampuni. Memang kita nggak tahu ya bukti kita diampuni atau tidak gitu ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan sebenarnya itu kita bisa rasakan dari keseharian yang kita lakukan setelah Ramadan. Apakah amal kita terus meningkat? Apakah kita bisa menjaga dari dosa dan maksiat gitu ya? Apakah kita selalu menjaga ibadah-ibadah yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan? Itu juga bagian dari menunjukkan kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita berharap semoga Ramadan ini betul-betul bisa menjadikan kita diampuni segala dosa-dosanya. Sebagaimana hadis Nabi yang juga jelas sekali kita hafal kan? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa kita beribadah Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita yang lalu. Jadi jangan sampai kita nggak diampuni oleh Allah karena setelah Ramadan kita masih gini-gini lagi. Kita harus gini gitu, harus berubah sikap, semangat kita, berubah ibadah kita. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah doa apa yang Rasulullah sampaikan, celakalah bagi mereka, kata Nabi, yang ketika nama Nabi, namaku, Nabi Muhammad SAW, dia tidak menjawabnya. Ketika ada orang menyebut nama Nabi, nama Rasulullah, dia tidak membalasnya dengan berselawat kepadanya. Nah, makanya kita selalu dianjurkan untuk berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Karena Rasulullah itu salah satu manusia yang nanti akan memberikan syafaat, memberikan semacam pembelaan yang diakui kita sebagai umatnya. Jadi ketika mungkin amal-amal kita banyak yang kurang-kurang, ketika di yaumul mahsyar, di padang mahsyar, Rasulullah akan silakan kumpul. Jadi manusia itu ada minta tolong, berbondong-bondong manusia datang kepada Nabi Adam. Kata Nabi Adam, nggak bisa, saya nggak bisa memberikan pertolongan. Datang kepada Nabi Nuh, nggak bisa juga. Datang kepada Nabi Ibrahim, manusia berbondong-bondong, nggak bisa. Pada Nabi Musa, tidak bisa juga, mereka minta syafaatnya. Kepada Nabi Isa alaihissalam pun nggak ada yang bisa. Tapi ketika umat Rasulullah datang kepada Nabi Muhammad, berbondong manusia datang kepada Rasulullah, Rasulullah katakan, barang siapa yang mereka selalu berselawat kepadaku, yang selalu mencintaiku dan menjalankan apa yang aku perintahkan selama hidupnya, mari sama-sama, kata Rasulullah, akan aku berikan syafaat. Subhanallah. Jadi syafaat ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran yang sering kita baca, itu jadi pembela kita. Dan yang kedua adalah kehendaknya Rasulullah, prerogatifnya Rasulullah. Ya, mudah-mudahan kita makin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Celaka sekali lagi bagi kita yang ketika disebut nama Nabi kita tidak mengucap balasan, ya. Mungkin maknanya nggak sekedar ucapan saja, tapi betul-betul kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, gitu. Apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjalankan segala perintah-perintah Rasulullah. Bagi sekalian, mudah-mudahan ceramah singkat Ramadan ini memberikan semangat untuk kita bisa lebih baik lagi. Masih ada 17 hari kurang lebih, sehingga Ramadan kita bisa mengakhiri dengan sebaik-baiknya. Itkum minannar. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.